juga mohon maaf banget kalau bahasa Indonesia aku belum baik dan benar. Hai teman-teman, kembali lagi. This is my first video, so bukan kembali lagi, tapi ya langsung aja ya, nggak usah pakai pembukaan lah ya. Aku Safa. Pada video kali ini aku akan membahas tentang kesalahan-kesalahan kata yang seringkali kita jumpai sehari-hari. Sebelumnya aku juga udah bikin sosial eksperimen gitu, tapi online karena pandemi. Jadi aku bikin polling gitu di instastory aku, dan kayak gini ya. Nah, silakan atau silahkan, sekedar atau sekadar, antri atau antre ya, apotek atau apotik, aktivitas pakai F atau pakai V, analisa atau analisis, praktek atau praktik, nasihat atau nasihat, resiko atau resiko, peduli atau peduli. Nah, jadi dari instastory yang udah aku share ke teman-teman followers aku, jadi di sini aku akan ngebahas mana sih yang benar atau yang salah. Dari mulai yang pertama ya, di sini aku lihat silakan atau silahkan. Dan ternyata yang benar adalah silakan tanpa menggunakan hak, karena menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata dasar silah, tapi sila yang artinya sudilah kiranya atau perintah yang tulus. Jadi silakan itu kata dasarnya sila, jadi bukan silahkan. Yang kedua ada sekedar atau sekadar. Ini yang vote juga udah aku liatin ya nanti di sini. Sekedar atau sekadar itu yang benar yang mana ya? Untuk kalian yang udah vote sekadar, selamat, kalian benar banget, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada kata dasar kedar, tapi hanya ada kata dasar kadar. Selanjutnya ada antri atau antre. Sebenarnya yang betul yang mana sih? Nah, kalian sering kan kalau di stasiun atau di mana pasti sering mohon mengantri. Nah, itu tuh salah. Seharusnya antre. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada kata dasar antri. Yang ada itu hanya antre. Nah, selanjutnya ada apotek atau apotik. Yang benar itu adalah, ini pasti sih karena sudah banyak juga yang ngevote banyak apotek, karena memang sudah benar, berarti teman-teman juga udah pada tahu ya. Karena dalam suatu pekerjaan itu kan tidak ada yang namanya apoteker, tapi apoteker. Ya semacam itulah di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga begitu. Selanjutnya ada aktivitas pakai F atau pakai V ya. Nah, ternyata aktivitas itu yang benar pakai V. Karena aktivitas di sini itu diambil dari atau diserap dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, activity, which is pakai V bukan pakai F teman-teman. Jadi aktivitasnya pakai V bukan pakai F, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada analisis atau analisa. Yang benar yang mana ya? Yang betul adalah analisis. Kenapa? Karena lagi-lagi kata analisis ini diserap dari bahasa Inggris atau bahasa asing, yaitu analisis juga sama analisis, cuma kalau di bahasa Inggris itu pakai YSIS, sementara kalau diubah dari bahasa Indonesia jadi ISIS, jadi analisis bukan analisa. Oke, kata selanjutnya ada praktek atau praktik. Yang benar adalah praktik. Yang betul adalah praktik guys. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya praktik, karena kegiatannya pun namanya praktikum, bukan praktekum. Yang selanjutnya ada kata nasihat atau nasehat. Nah, ini juga sama, serapan dari kata asing, yaitu dari bahasa Arab ya, yang awal katanya itu nasaha, yang berarti bersih dari segala kotoran. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar itu nasihat, karena dalam penerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia. Maka dari itu penulisan vokal yang tepat menggunakan huruf I dan bukan huruf E. Jadi nasihat itu yang benar. Yang selanjutnya ada resiko atau risiko. Yang benar itu adalah risiko pakai huruf I. Ya itulah, pakai huruf I. Karena ini juga lagi-lagi diserap dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Yaitu kan kalau bahasa Inggris itu ada risk ya. Jadi intinya resiko atau risiko yang benar itu risiko pakai I, karena di sini serapan ya, kata ini serapan dari bahasa asing.
Dan yang terakhir ada peduli atau peduli. Untuk teman-teman yang vote kata peduli, kalian udah benar. Karena di sini memang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memang peduli dan tidak menggunakan huruf R. Cadel. Nah, mungkin segitu aja sih. Aku ngambil 10 kata dulu aja karena memang ini juga kayaknya kepanjangan ya videonya. Jadi mungkin segitu aja. Dan untuk akhir kata, aku cuma pengen bilang kalau kita harus sih belajar bahasa Indonesia. Seenggaknya kita baca-baca artikel atau baca-baca apapun atau dengar berita di TV atau di mana. Dan aku juga mohon maaf banget kalau bahasa Indonesia aku belum baik dan benar karena memang sesusah itu belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya nggak susah, kita aja yang harus membiasakan gitu. Mungkin segitu aja video untuk memulai tugas tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian juga ya. Sampai jumpa dulu. Udahlah. Cut aja deh. Cut, 1, 2, 3. Ya.